Saudara Barada Eliezer kembali menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan dalam sidang, JPU menghadirkan 12 orang saksi. Sebelum sidang dimulai, Saudara Barada Eliezer sempat menghampiri dan meminta maaf kepada ayah dan juga ibu Brigadir Yosua. 12 orang saksi dihadirkan dalam persidangan adalah pihak keluarga, kekasih, dan pengacara Brigadir Yosua. Saksi yang pertama menjalani sidang adalah pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak. Dan dalam kesaksiannya Kamarudin menjelaskan soal peti jenazah Yosua ini tak boleh dibuka, peretasan telepon seluler keluarga Yosua hingga posisi luka tembak tidak sesuai dengan skenario awal Sambo yang awalnya menyebut peristiwa ini sebagai baku tembak. Sidang kali ini terbuka namun disiarkan tanpa suara. Kita kembali bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, ini pada saat keterangan dari Mahareza Rizky, adik Yosua dan juga Vera Mareta Simanjuntak yang saat ini digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa komunikasi terakhir kekasih Yosua, Vera dengan Yosua adalah kamu cari pengganti saya, kata Yosua. Dan apakah ini artinya Ye merasa terancam saat komunikasi terakhir ia dengan kekasihnya dan saat olah TKP ini tidak ada atau tidak dihadirkan. Apakah ini tandanya atau bisa dikatakan bahwa keterangan dari kekasih Yosua ini merupakan bukti baru atau keterangan baru, Kang Asep? Ya, kita kan nggak tahu maksud daripada coba saksi cari pengganti yang lain. Apa pengganti pacar yang baru atau karena ada tekanan. Masalahnya kan si J ini udah meninggal kan, udah almarhum. Betul. Susah. Yang bisa menebak bahwa kenapa cari pengganti yang baru mungkin hari ini bisa ditanyakan kepada saudara mantan pacarnya ini. Nah, apakah sebelumnya ada cekcok dan sebagainya? Apakah hubungan dengan percintaan atau juga ada kaitan dengan ada Ancaman. peristiwa lain ancaman yang belum terungkap. Nah, kita lihat jangka waktu maupun tempat itu kejadian. Nah, apakah itu sedang proses ketika ada kejadian di Magelang, ya terbuka di Magelang 15 menit itu, atau sebelum juga ada kejadian-kejadian yang tidak terungkap. Nah, situasi-situasi yang terdesak ini mungkin akhirnya menelepon dalam tanda petik sudah cari pengganti yang lain. Tapi kan tidak tahu, mungkin juga pengganti yang lain tuh ya ada hal-hal lain di luar mungkin peristiwa kaitan dengan PC. Mhm. Oke, ini juga menjadi pertanyaan publik begitu ya Kang ya, Nah, tapi komunikasi terakhir. nggak terlalu ini karena yang dibuktikan kehilangan nyawa. Tapi untuk latar belakang mungkin aja bisa diungkap gitu. Mhm.